resah, kacau, galau, khawatir, bingung. Maka sering ngucapin zikir la ilaha illallah, hatinya akan bersih. Bahkan dalam satu hadis dikatakan orang yang kafir selama 70 tahun dia kafir, kemudian dia masuk Islam dan mengucapkan kalimat syahadat, maka kalimat syahadat yang diucapkan la ilaha illallah ini bisa menjadi penghapus dosa-dosa kekafiran selama 70 tahun itu. Hebatnya kalimat la ilaha illallah. Ibu-ibu sekalian, makna kalimat la ilaha illallah itu pertama kita menghadirkan di hati kita ini cinta kepada Allah. Yang kedua taat pada Allah. Yang pertama cinta, yang kedua taat. Yang pertama apa? Cinta. Yang kedua taat. Kalau orang cinta insya Allah bisa taat. Kalau enggak cinta maka akan sulit untuk taat. Ibu-ibu nih dulu waktu baru jadian sama bapak-bapaknya kan diajak kemana ikut karena cinta. Kalau enggak cinta jangankan diajak kemana mau, dengerin aja kan enggak mau, iya kan? Karena cinta maka diajak ke sana, iya, diajak kemana mau. Bagaimana menghadirkan cinta kepada Allah? Wa bi anfusikum afala taqilun. Lihatlah nikmat pemberianku pada dirimu, kata Allah. Kita melihat nikmat pemberian Allah di dalam diri kita dulu, cara menghadirkan cinta kepada Allah. Apa itu misalnya? Allah memberikan kita, mentakdirkan kita menjadi orang yang punya akal yang sehat, yang sempurna. Ini kita lihat itu. Bagaimana seandainya Allah mentakdir kita ini orang yang tidak sempurna akal, artinya jadi orang gila. Orang gila itu nggak ada yang menghormati, nggak ada yang menghargai, kan? Begitu ibu-ibu, iya kan? Nah, kita dijadikan Allah, ditakdirkan Allah menjadi orang yang sempurna punya akal. Maka ada yang menghargai, menjadikan kita seorang istri, seorang ibu, seorang tetangga, seorang saudara, seorang teman, seorang sahabat, karena kita punya akal yang sempurna. Kita melihat dari nikmat kita punya kepala. Allah mentakdirkan kita punya rambut yang indah sehingga akan kelihatan cakep. Bagaimana seandainya Allah mentakdirkan salah satu di antara kita nih ibu-ibu nih, rambut kepalanya nggak tumbuh gitu ya, nggak bisa tumbuh rambut kepala itu. Orang wanita secantik apapun nggak ada rambut kepalanya nih botak begitu, nggak jadi cantik, iya kan? Nah, Allah mentakdirkan kita punya rambut yang indah. Kemudian Allah mentakdirkan kita bisa melihat dengan sempurna. Kita renungkan bagaimana seandainya kita ini ditakdir menjadi orang yang buta. Kita tidak bisa melihat indahnya suami kita, indahnya anak-anak kita, keluarga kita, indahnya alam sekitar kita. Tidak bisa beraktivitas dengan leluasa. Ketika kita menjadi orang yang buta, kita diberi nikmat mata yang sempurna bisa melihat. Kemudian kita ditakdir oleh Allah menjadi orang yang mempunyai pendengaran yang normal. Kita renungkan bagaimana seandainya Allah ini mentakdir saya ini menjadi orang yang tuli, nggak bisa mendengarkan suara-suara dari manapun. Iya kan? Jadi orang yang tuli. Terus Allah mentakdir kita menjadi orang yang bisa berbicara. Bagaimana seandainya Allah mentakdir kita ini jadi orang yang bisu gitu ya, nggak bisa berbicara, alangkah sedihnya kita. Ya,
Lalu Allah mentakdiri kita punya anggota badan, tangan yang sempurna. Seandainya Allah mentakdiri kita jadi orang yang nggak punya tangan gitu, alangkah sedihnya kita. Lalu Allah mentakdiri kita punya kedua kaki yang sempurna, bisa aktivitas jalan kemana-mana. Coba ibu renungkan, seandainya Allah mentakdiri kita ini menjadi orang yang lumpuh, nggak bisa beraktivitas, nggak bisa kemana-mana, atau dipakai kursi roda, mesti selalu merepotkan orang lain. Wa bi anfusikum, lihatlah nikmatku yang ada pada dirimu, kata Allah. Afala taqilun, apakah kalian tidak merenungkan itu? Nah, itu untuk menghadirkan cinta kepada Allah, kita merenungkan nikmat pemberian Allah pada diri kita itu. Lalu Allah mentakdiri kita diberikan pasangan hidup yang baik, yang sama-sama punya satu tujuan, supaya fid dunia hasanah, akhirah hasanah, ngaji dan segala macam. Bagaimana seandainya kita punya pasangan hidup yang melarang kita ibadah, melarang kita ke majelis taklim, alangkah kita repotnya di dalam kehidupan ini kan gitu. Itu suami yang baik pemberian Allah, anak-anak kita yang cakep-cakep, yang taat pemberian Allah. Sehingga dengan merenungkan dan selalu merenungkan hal-hal seperti itu, maka akan timbul cinta kepada Allah. Nah, dari cinta itu maka akan mendorong orang itu bisa taat. Yang sudah taat semakin istiqomah, semakin kenceng taatnya kepada Allah. Ibu sekalian, ada orang yang menangis, meneteskan air mata karena cintanya kepada Allah, atau menangis karena merenungkan betapa dulu saya sekian lama nggak sholat, sekian lama nggak puasa Ramadan, sekian lama nggak ibadah. Karena cintanya, taatnya kita pada Allah, kita merenungi kesalahan kita itu sampai mengalirkan air mata. Nah, itu air mata nilainya mahal, ibu. Ada kisah di kitab Daqaiqul Akhbar itu, ada orang meninggal dunia, mati di akhirat karena membawa bergunung-gunung dosa. Akhirnya orang itu divonis oleh Allah masuk neraka. Ketika orang itu sedang berjalan ke arah neraka, ibu-ibu, rambut mata itu kalau apa namanya ini kalau orang Jawa namanya idep, bulu mata ya udah bulu mata. Bulu matanya orang yang sedang berjalan ke arah neraka tadi protes kepada Allah. Ya Allah, betul orang ini ke akhirat ini membawa bergunung-gunung dosa. Tapi mata yang pernah saya tinggali ini pernah digunakan menangis menyesali dosa-dosanya, pernah digunakan menangis karena cintanya kepada Engkau ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosanya orang itu. Maka dengan protesnya rambut mata itu, maka orang tadi nggak jadi divonis masuk neraka sama Allah. Akhirnya diputuskan masuk surga karena protesnya rambut mata, karena mata yang pernah menangis menyesali dosa-dosanya karena Allah. Ibu pernah menangis karena menyesali dosa-dosanya? Pernah ya? Lagi doa tanpa terasa atau menetes air mata, itu nggak bisa direkayasa tuh, atau mengalir air mata pas mungkin malam takbiran atau malam Lailatul Qadar, atau pas kapan lagi doa ingat dosa-dosa yang pernah dilakukan tiba-tiba menetes air mata. Pernah begitu ibu-ibu? Pernah ya? Mudah-mudahan semuanya pernah. Maka orang yang pernah menangis seperti itu, walaupun hanya setetes air mata, itu nanti akan menyelamatkan kita
di akhirat daripada dosa-dosa. Itulah yang dimaksud satu tetes air mata taubat akan mampu memadamkan satu samudra api neraka. Satu tetes air mata bisa memadamkan satu samudra api neraka. Padahal air satu samudra di dunia tidak bisa memadamkan setetes api neraka. Mengerti maksudnya ya? Setetes air mata sesal karena Allah, satu tetes air mata ini akan mampu mematikan satu lautan api neraka. Tapi air satu samudra di dunia tidak bisa mematikan setetes api neraka. Maka air mata sesal, air mata cinta pada Allah, air mata tobat ini mahal harganya di sisi Allah. Jadi kita sering merenungkan nikmat pemberian Allah kepada kita. Nikmat Allah, pemberian Allah kepada kita, dan itu kan kita merasakan nikmat, Ibu. Nikmat dan tidak nikmat itu banyakkan nikmatnya, Ibu-ibu. Coba Ibu dari kecil sudah berapa tahun diberikan nikmat tadi itu, anggota badan itu. Kadang sakit sebentar aja, kadang udah mengeluh, ya kan? Nggak tahan. Padahal sehatnya, nikmatnya sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi kita merenungkan nikmat-nikmat yang kecil-kecil seperti itu akan menghadirkan cinta kepada Allah. Setelah cintanya tumbuh subur berkembang kepada Allah, maka untuk taat nanti akan ringan. Tanpa merenungkan nikmat pemberian Allah itu, maka akan sulit timbul cinta kepada Allah. Kalau cintanya kepada Allah ini tidak ada ataupun ada tapi kecil, untuk diajak taat pada Allah itu nanti berat, sulit, rumit, gitu Ibu. Maka kadang-kadang Ibu, sekedar hadir di majelis taklim seperti ini, kadang alasannya banyak gitu ya. Repot ini Pak Ustadz, repot itu, sibuk ini, sibuk itu. Sebenarnya saya perhatiin ini kadang banyak, kadang sedikit, kadang sedikit banget gitu. Iya kan? Itu. Ibu-ibu sekalian, segala macam kebaikan termasuk hadir di majelis pengajian ibu-ibu seperti ini, sholat tepat waktu, tahajud, duha, baca Quran, zikir, segala amal-amal kebaikan itu setiap orang akan melewati 3 tahapan. Setiap orang taat, setiap orang menjalankan ketaatan, setiap orang menjalankan kebaikan, setiap orang pasti akan mengalami 3 tahapan. Berapa? 3 tahapan. Tahapan yang pertama namanya dipaksa. Itu pasti dipaksa. Karena hawa nafsunya tidak mau, pasti diajak ke majelis taklim, hawa nafsunya nggak mau, pengennya duduk-duduk di rumah, nonton TV, main HP, rebah-rebahan, tidur-tiduran, begitu kan. Itu dipaksa. Apakah yang memaksa kita sendiri? Apakah yang memaksa teman kita, tetangga kita, ibu-ibu panitia, ayo ke majelis taklim? Sebenarnya hatinya setengah maunya setengah, nggak maunya setengah. Karena diajak itu wah nggak enak tetangga, nggak enak sama teman, nggak enak sama ibu ini, akhirnya berangkat. Itu tahapan pertama, dipaksa. Tahapan setelah dipaksa tadi jalan, pengajian juga jalan, tahajud jalan, istiqomah, duha jalan, qiraah Quran, baca Quran jalan, zikir, baca zikir ini, zikir ini, zikir ini, zikir ini pernah dijalankan. Setelah semuanya jalan itu nanti akan merasakan tahapan yang kedua, namanya bosan. Apa? Bosan.
Maka pertama-tama ini majelis taklim ibu-ibu Masjid Al-Hakim ini pertama-tama dibikin dulu masa 2-3 kali jalan, 4 kali jalan, itu banyak banget ini. Iya kan, dari sampai kono belakang sampai tengok belakang ini penuh dulu. Iya kan? Nah, kenapa sekarang tinggal segini? Karena sampai kepada tahapan yang kedua tadi, bosan. Siapapun akan mengalami tahapan bosan ini. Salat duha bosan, tahajud yang udah jalan istiqomah bosan. Apa karena ngantuk alasannya, karena malas, karena ini itu amalan ini bosan, nggak jalan lagi. Zikir ini udah pernah jalan berapa lama, akhirnya ditinggalkan karena bosan. Pernah begitu ya? Bosan. Lalu setelah merasakan tahapan yang kedua bosan ini, sikap kita bagaimana Pak Ustadz? Setelah merasakan tahapan yang kedua bosan ini, langkah kita, sikap kita yaitu dipaksa. Apa? Dipaksa. Wah, mau malas, mau kemajian ini, wah saya nggak senang sama ibu ini, nggak senang sama ibu itu, nggak senang sama penceramahnya, nggak senang sama ini, malas ini segala macam. Itu kalau kita mau memaksa perasaan kita itu, mau bergelut, berperang melawan perasaan bosan tadi, maka kita akan disampaikan oleh Allah kepada fase atau tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga itu namanya lazat. Apa? Lazat. Lazat itu nikmat. Datang ke pengajian nikmat, duha, bisa merasakan nikmatnya sholat duha. Karena pas bosan tadi dipaksa terus. Bisa merasakan nikmatnya bangun malam, qiyamul lail, tahajud. Bisa merasakan nikmat ketika baca Quran itu nikmat. Ketika amalan ini, zikir ini yang pernah diajarkan guru kita atau diajarkan oleh suami kita atau oleh Pak Kiai, kita zikir ini, amal ini, merasakan nikmat. Karena pas sampai tahapan bosan, kita bisa menang ketika melawan dengan perasaan bosan itu. Nikmat. Tahapan terakhir, nikmat. Orang sudah bisa merasakan nikmatnya kebaikan, tanda-tandanya orang itu sudah dekat dengan nikmatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat melakukan kebaikan, itu hawanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah Ibu, kalau orang mau ke pantai, sebelum sampai di pantai naik kendaraan, hawanya panas sudah terasa. Kalau orang mendaki gunung, sebelum sampai di puncak dinginnya sudah terasa. Begitu pula kalau tandanya orang ini ditakdirkan akan menjadi ahli surga, tandanya melakukan amal-amal kebaikan, melakukan ibadah, sudah bisa merasakan nikmatnya ibadah dan kebaikan itu. Bisa dipahami Ibu-ibu? Kalau belum bisa ini, Ibu nanti masih datang ke majelis taklim pahit, sholat di awal waktu pahit, sholat duha juga pahit, tahajud pahit, zikir pahit, segala kebaikan itu masih merasakan pahit, itu belum tuh, masih jauh itu. Nah, kita harus masih berperang itu, berperang sampai segala amal ibadah yang kita jalankan, kita merasakan nikmatnya ibadah itu. Kebaikan yang kita amalkan, kita merasakan nikmatnya kebaikan itu. Itu di situ. Bisa dipahami Ibu-ibu, Mama? Nah, itu harus istiqomah. Itu istiqomah. 3 tahapan tadi, dipaksa, bosan, kemudian lazat, itu akan dilalui prosesnya ketika istiqomah. Kebanyakan orang berguguran, berhenti ketika sampai tahapan yang kedua, pas bosan. Pas bosan berhenti. Maka ketika bosan tadi dia diikutin, diturutin, kemudian dia berhenti,
maka dia tidak akan merasakan manisnya, nikmatnya kebaikan itu. Tidak akan bisa merasakan nikmatnya di pengajian, majelis taklim, tidak bisa merasakan nikmat manisnya ibadah. Karena ketika bosan dia sudah jatuh di situ. Maka banyak orang yang berguguran, berjatuhan, tidak bisa lanjut, tidak bisa merasakan manis dan nikmatnya. Ketika sampai tahapan bosan, dia rutin, dia ikutin, dia berhenti. Maka nih ibu-ibu luar biasa nih. Ibu-ibu pasti sudah merasakan bosan tadi, tapi bisa dilanjut terus sampai ibu-ibu bisa merasakan manisnya duduk di majelis ilmu, merasakan manisnya duduk di majelis taklim. Jam 10.35 itu realisasi makna daripada menyelami kalimat la ilaha illallah di situ. Di antaranya seperti itu. Selanjutnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh disiapkan ibu-ibu yang berkaitan dengan makna la ilaha illallah ataupun yang lainnya. Boleh disiapkan. Saya sambil minum dulu ibu ya. Aduh. Ada yang tanya? Boleh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah tema ini berarti bukan terkait menyelami kalimat la ilaha illallah. Kalau kita lihat dari kalimat tersebut ya. Berarti itu berkaitan dengan tauhid ya Ustaz. Betul. La mampu dengan itu ada sesuatu yang baik. Apa tadi pertanyaannya? Kalau kita bicara tauhid berarti kan ada satu urusan besar. Yaitu syirik ya. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Kita melakukan usaha tersebut. Contohnya seperti meyakini akan dunia atau minta kita, kemudian bersumpah dengan nama Allah, tapi disandingkan dengan nama Rasul, Rasulullah itu tidak boleh. Iya betul. Nah, kalau kita melakukan itu, apakah ada orang lain selain sholat taubat atau sholat tasbih yang bisa dilakukan? Itu satu. Kemudian terkait sholawat, sekarang ini yang di zaman ini banyak sholawat yang dibuat oleh manusia. Akan ada cari-cari yang mungkin menyambung Nabi Muhammad, namun secara berlebihan. Yang saya tahu dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah tidak menyampaikan hal tersebut. Saya berpikir saya itu seorang tapi saya berpikir benar saya yang saya kerjakan, apakah selama ini saya mengejar pahala, tapi ternyata melakukan dosa. Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalimat la ilaha illallah berhubungan dengan tauhid. Lawan daripada tauhid adalah syirik. Jadi ibu-ibu sekalian,
la ilaha illallah itu kan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti Tuhan itu hanya satu. Maka tidak boleh ada keyakinan Tuhan lain, ya kan? Kadang-kadang kan ada Tuhan ibu, Tuhan bapak, ya kan? Kalau ada bapak dan ibu itu berarti mereka bapak dan ibu itu kan nikah berarti kan. Kalau nikah itu ya penghulunya dulu juga siapa? Bingung saya kadang-kadang mikirin. Kalau ada anak, ada ibu, ada bapak lah. Bapak dan ibu ini kan adanya anak kan pasti nikah lah. Yang menikahkan Tuhan bapak dan Tuhan ibu itu yang menikahkan dulu juga siapa juga. Pertanyaannya kan nggak bisa dijawab itu. Maka tidak ada Tuhan bapak, tidak ada Tuhan ibu, tidak ada Tuhan anak. Yang ada kita sebagai orang Islam, Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Lah musyrik itu orang yang menyembah. Yakinnya itu sampai menyembah gitu ya. Ada yakin saja, ada yang yakin sampai menyembah, itu beda ya Ibu. Yakin sampai menyembah itu dia punya berhala, kemudian sampai disembah. Lah ketika para sahabat-sahabat itu sebelum masuk Islam mereka banyak yang musyrik. Sahabat Umar saja dia punya berhala itu sebelum masuk Islam. Sahabat Umar itu berhalanya roti itu. Roti dibentuk berhala disembah. Itu sahabat Umar itu, Bu. Maka sahabat Umar ini terkadang menangis, terkadang tertawa. Pernah suatu saat seperti itu. Duduk kadang menangis, kemudian nggak lama lagi dari belum menangis kemudian tertawa. Ada yang tanya, ya Amirul Mukminin udah jadi khalifah, saya lihat engkau menangis tidak lama kemudian engkau tertawa, atau kenapa ya Amirul Mukminin? Sahabat Umar menjawab, aku menangis ini aku menyesali kekafiran, kemusyrikanku sebelum dapat hidayah memeluk agama Islam. Kemudian ketika saya tertawa ini, dulu saya pernah punya Tuhan saya berbentuk roti. Kemudian ketika saya lapar, maka Tuhan saya itu saya makan. Rotinya dimakan. Itu sahabat Umar itu. Jadi yang musyrik itu meyakini dan disembah. Punya bentuk berhala kayak orang, kemudian dibakar-bakarin dupa, kemudian disembah. Itu yang musyrik seperti itu. Kalau keyakinan nggak sampai menyembah itu, contohnya seperti orang yakin kalau lapar nih dengan makan maka laparnya hilang, itu yakin. Maka ketika lapar kan pasti yang dicari kan pasti makanan, iya kan Ibu? Yang dicari warung. Soalnya dia yakin ketika makan nanti laparnya hilang. Haus, yakin dengan haus ini minum, maka air yang diminum akan menghilangkan haus atau dahaga itu. Itu yakin. Itu tidak sampai jatuh kepada musyrik dengan meyakini kalau makan nanti laparnya hilang, kalau minum nanti hausnya hilang, itu tidak sampai kepada musyrik. Soalnya semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini ada manfaat untuk manusia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan apa-apa yang di dunia ini sia-sia kecuali ada manfaatnya. Contohnya kalau jeruk, tomat Allah takdirkan mengandung vitamin apa nih? Vitamin C ya, vitamin C. Nasi, beras, jagung, umbi-umbian mengandung vitamin apa itu? Karbohidrat ya. Nah, kemudian alpukat mengandung vitamin D untuk menguatkan tulang segala macam. Meyakini itu tidak sampai jatuh kepada musyrik. Yang musyrik itu meyakini sampai menyembah bahwa selain Allah itu ada yang bisa memberikan pertolongan kepada saya. Itu musyrik itu kayak begitu. Ada keris disembah, ada batu akik disembah. Kalau cuma diyakini
yakin nggak sampai menyembah itu kayak macam makanan, minuman, buah-buahan itu nggak sampai jatuh kepada musyrik. Itu yang musyrik ya. Kemudian sholawat, membaca sholawat kepada Nabi itu hatinya itu harus lurus, harus bersih, bahwa memang kewajiban kita untuk membaca, berdoa agar rahmat dan keselamatan itu selalu diberikan kepada Kanjeng Nabi. Kan bukan berarti Kanjeng Nabi ini butuh doa kita. Jadi kayak membaca sholawat itu Ibu, kayak contohnya gelas ini. Gelas ini sudah penuh dengan air teh ini penuh, udah luber di sini nih. Lah kita baca sholawat itu sama aja ini gelas sudah penuh ini air teh ini, kita tuangin air teh lagi nih. Maka bukan berarti gelas butuh tambahan air, bukan. Udah penuh dia. Kanjeng Nabi sudah penuh, sudah sempurna. Sholawat dan salam yang Allah berikan kepada beliau sudah penuh, sudah sempurna. Tidak butuh lagi tambahan dari umatnya. Nah, umatnya membaca sholawat itu sama saja dengan gelas yang sudah penuh itu kita taruh di atas kepala kita, kemudian ditambah lagi air teh itu, maka air di gelas ini kan akan tumpah. Lah tumpahannya akan nyiram badan kita. Itulah maksudnya membaca sholawat kepada Nabi itu. Sholawat dan salam itu, rahmat dan keselamatan itu akan menyirami badan kita itu logikanya seperti itu ya. Jadi gelas sudah tidak butuh lagi karena sudah penuh. Kanjeng Nabi tidak perlu lagi doa keselamatan dari umatnya, sudah sempurna, sudah dijamin maksum, sudah dijamin oleh Allah keselamatannya beliau itu. Nah, sholawat itu supaya rahmat dan salam itu meliputi menyirami kita, gitu Ibu. Itu hatinya diluruskan di situ. Nah, membaca sholawat itu ya tujuannya karena cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan ada niat-niat yang lain supaya sakti, supaya kebal, ya kan? Supaya bisa buat melet orang, enggak karena orang niatnya. Jadi membaca sholawat karena cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad maka wajib mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kan pernah kita dengar berulang-ulang ya, ada malaikat yang mampu menghitung tetesan air hujan sejak pertama kali hujan sampai kiamat. Malaikat tahu ada berapa banyak tetesan air hujan itu. Tapi malaikat yang bisa menghitung tetesan air hujan itu tidak mampu menghitung pahalanya orang yang membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Kalau orang zikir-zikir yang lain, doa perlu khusyuk untuk mendapatkan manfaat yang sempurna. Tapi sholawat walaupun bacanya tidak dengan khusyuk, kadang-kadang dengan irama-irama sallallahu ala Muhammad, dengan irama-irama tidak khusyuk bacanya, Allah tetap memberikan upahnya, memberikan pahalanya sempurna. Itu sholawat itu kehebatannya di situ. Kalau zikir-zikir yang lain untuk mendapatkan upah yang sempurna harus khusyuk, harus konsentrasi, apalagi doa. Gitu. Begitu ibu-ibu ya. Nah, ada lagi ibu-ibu yang lain, silakan. Iya mak. Oh ya, kita habis sholat makan. Nah, setelah makan mau sholat itu apakah wudhu lagi kan begitu? Iya. Jadi makan minum itu tidak membatalkan wudhu. Maka cukup berkumur-kumur saja, tidak harus wudhu, karena makan dan minum bukan termasuk sesuatu yang membatalkan wudhu. Gitu mak. Jadi cukup berkumur-kumur saja langsung boleh sholat.
Tapi kok seandainya wudhu lagi itu lebih bagus karena memperbaharui wudhu itu dia punya fadilah tersendiri. Walaupun belum batal nih, belum batal mau sholat kita wudhu itu bagus karena memperbaharui wudhu. Begitu. Iya. Jadi orang yang mau sholat wudhu walaupun belum batal itu tujuannya untuk memperbaharui wudhu. Itu bagus ya. Tapi tidak harus mak. Ya cukup berkumur saja. Jangan sampai nggak berkumur. Habis makan sambel kamu udah sholat. Lepas lagi sholat ini rasa pedas, rasa asin masih di mulut dan ludahnya pedas, asin, sholatnya batal mak. Berarti pas lepas sholat sama aja dengan minum ludahnya sendiri karena ada rasanya. Harus berkumur ya mak. Nah, itu. Lah kalau udah sholat nih, lagi sholat berdiri nih, lupa belum berkumur-kumur nih. Lah kita suruh mulai takbir sampai salam suruh nahan nggak nelen ludah itu kan susah. Akhirnya pas lagi rukuk atau nelen ludah dikit, lah asin-asin manis ketelan, batal sholatnya. Kalau sampai nelen ludahnya ada rasa asin manis dan sebagainya, itu nelen itu, maka sholatnya batal. Makanya sebelum sholat itu kalau habis makan minum harus berkumur sampai benar-benar rasa-rasa di mulut itu benar-benar hilang. Itu ya mak. Ya. Ada lagi ibu-ibu? Belah sini boleh? Iya mak. Nah terus saya tuh kalau bangun habis tahiyat awal, terus saya bangun agak bolongan, saya agak mundur dikit, ya kalau kemarin kan mundur ya. Nah terus saya langsung maju mundur dikit. Nah itu kira-kira sholatnya sah enggak? Saya kalau bangun tahiyat awal bangun ya, nanti bangun. Terus saya agak bolongan di naik itu ya. Iya. Iya. Iya, ini si emak-emak ini. Jadi pertanyaannya begitu, lagi sholat habis tahiyat awal. Ini udah emak-emak kita jangan dikira kita nanti nggak begitu ya. Kita nggak begitu ya mak. Karena kita pasti lama-lama kan kita pasti akan sepuh, akan tua. Nah ini kan emak kan udah ngalamin muda, yang muda belum pernah ngalamin tua. Jangan dikira emak aja yang akan begitu, emak gua enggak boleh begitu juga ya. Jadi kalau habis tahiyat awal sempoyongan, maka emak agak ke belakang begini ya, baru maju lagi. Itu boleh, tapi syaratnya tidak boleh bergerak secara sambung menyambung 3 kali gerakan. Misalnya nih emak nih ke belakang begini, terus begini, terus maju lagi begini, itu boleh, tapi nggak boleh geraknya rame sampai ke belakang begini, itu lebih dari 3 gerakan itu baru batal. Pokoknya diusahakan walaupun sempoyongan ke belakang maju lagi, mak perhatikan ini tidak bergerak berturut-turut lebih dari 3 kali. Kalau berturut-turut misalnya nggak begitu, kayak begini itu. Kalau cuma ke belakang maju begini itu nggak berturut-turut. Iya, gitu ya mak, boleh mak. Tapi mak kalau kira-kira habis tahiyat awal nih mau berdiri kayak kesusahan, sulit, nggak usah berdiri. Habis tahiyat awal, rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat, kembali duduk aja nggak apa-apa. Kan sholat wajib itu harus berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak mampu nggak wajib berdiri. Mak nih sholat rakaat pertama, kedua bisa berdiri. Rakaat udah tahiyat awal mau berdiri tuh nggak enak banget nih, dengkol nih udah. Itu rakaat selanjutnya duduk aja nggak apa-apa mak. Lah tahu kan ibu-ibu gimana cara sholat dengan duduk? Tahu ya?
Posisinya kalau sholat itu dengan duduk begini, ya. Terus nanti kalau rukuk ya begini, berdiri lagi begini, begitu. Iya, gitu ya. Kalau sholat sunat, walaupun kita sehat walafiat itu sambil duduk gak apa-apa. Kalau sholat sunat, yang wajib berdiri itu sholat fardu. Kalau badannya sehat nggak ada halangan. Itu pun kalau lagi sakit, lagi ada halangan nggak berdiri, itu boleh kalau ada halangan sakit dan sebagainya. Tapi kalau sholat sunat itu tidak harus berdiri, duduk pun boleh, walaupun kita sehat. Gitu ya Mak? Ya. Sah Mak, sah. Ya, sah. Aduh, alhamdulillah. Yang istiqomah ya Mak. Iya. Sah Mak, sah. Iya. Iya. Yang penting geraknya jangan ramai ya, jangan sampai iya. Iya. Boleh. Usianya berapa Mak? Usianya 90. 78. Mudah-mudahan panjang umur ya Mak. 100 tahun lagi. Oh enggak mau Maknya 100 tahun lagi enggak mau Maknya. Ya alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nanti kan orang kan semua manusia akan berada di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Padang mahsyar itu matahari direndahkan oleh Allah sampai bisa di atas kepala matahari itu. Enggak ada tempat yang sejuk, yang adem, enggak ada, kecuali di bawahnya arsy. Di bawah arsy Allah itu aja yang tempat yang teduh. Orang yang bisa berteduh di bawah arsy Allah itu diantaranya orang yang beribadah sejak usia muda sampai tua ibadah. Sejak muda, sejak kecil muda, sejak balik ibadah sampai istiqomah seusia emak ini sampai dipanggil Allah Subhanahu wa taala istiqomah. Maka ini termasuk yang akan bisa naduh di bawah arsy Allah ketika kita semua di alam mahsyar itu. Kan kadang-kadang ada orang mudanya dia ibadahnya main-main, baru udah usia tua baru ibadah ada. Tapi sejak balik sampai sepuh seperti ini istiqomah ibadah sampai dipanggil Allah ibadahnya bagus, termasuk yang akan bisa neduh di bawah arsy Allah. Itu. Ini mudah-mudahan ibu-ibu sejak muda sejak balik istiqomah sampai sepuh. Nanti bisa neduh semua di bawah arsy Allah. Apakah ada lagi yang bertanya? Apakah cukup? Ada? Ada, Ibu? Enggak ada? Cukup? Boleh. Kalau cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa dibawa pulang. Mudah-mudahan semakin menambah wawasan cakrawala kita, ilmu kita, sehingga semakin menambah berbobot Islam kita, semakin berbobot ibadah kita, semakin berkualitas diri kita pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita baca Fatihah, sebelum doa, munajatnya Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita diberikan kesehatan jasmani, rohani, sehat lahir batinnya, sehat jiwa raganya, dijauhkan dari berbagai macam penyakit apapun yang berumah tangga kita, rumah tangga anak-anak kita, keturunan kita. Allah takdirkan, Allah tetapkan menjadi rumah tangga yang damai, yang makmur, yang rukun, yang bahagia, yang sejahtera, yang taat, istiqomah sampai akhir hayatnya. Suami-suami kita, keluarga kita yang sedang usaha nafkahnya, mudah-mudahan dilancarkan usahanya.
Anak-anak kita, mantu, cucu, keturunan kita Allah takdirkan jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dan solehah, yang punya hajat, yang dizohirkan dengan doa-doa kita. Mudah-mudahan cita-cita munajat yang baik-baik diwujudkan, diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'alna wa auladana wa talmidana min ibadikal mu'minin, min ibadikal sholihin, min ibadikal mukhlasin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talmidana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma yasir wa la tu'asir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.